Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ustazah Mas Al-Hadi, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Falah, Ibunya Ibransa, yang kami hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Falah, dan juga ibu-ibu baru yang baru hadir sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kepada Bapak Ketua DKM Pak Haji Herman Widiarto. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di sore hari ini kita semua dapat berkumpul, bersilaturahmi dan juga tolak ilmi. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Ratusan salawat dan salam atas Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan insya Allah kita semua para pengikutnya. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul dengan Ibu Ustazah yang mungkin baru bisa hadir pertama kali ya Ibu ya. Ya mudah-mudahan Ibu bisa memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Mungkin sebelum selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua DKM dulu mungkin ya Pak ya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu qadir. Rabbi as'aluka al-khaira ma fi hadhihi lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min sharri ma fi hadhihi lailati wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal fashal wa su'il ibar. Rabbi a'udzu an yaqina wa ajal qabr. Kami selalu sepi wa kirani wa berkatan misalnya Ibu sama Ibu Ustazah Mas, selamat datang Ibu di Masjid Al-Falah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat biasa menghimpun kita di tempat yang sangat mulia, yaitu di rumahnya Allah, dalam rangka untuk kita bersama-sama untuk menghidupkan majelis kita, yaitu majelis ilmu, di dalam rangka untuk senantiasa kita berusaha untuk senantiasa menggali ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, yang perlu kita ketahui khususnya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Imas yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk bisa berbagi ilmu di dalam rangka untuk menghidupkan dakwah kita di lingkungan RW 9 khususnya dan di Masjid Al-Falah ini. Memang terakhir-terakhir ini kita masih dalam kondisi pandemi, maka kami mohon untuk bisa senantiasa memenuhi protokol prokes dari kesehatan, walaupun di tempat kita sudah cukup, kalau ingin dikumpulkan nanti masih bisa lebih banyak. Kemudian yang kedua, kami terus terang belum bisa siap. Ini saya sebetulnya ingin menyiapkan kalau bisa laptop itu kita mau set ke monitor di sini juga mungkin kami akan coba nanti. Kemudian kebetulan fokusnya kami sedang rusak, jadi mungkin tidak bisa, mungkin mudah-mudahan. Tapi kalau saya pikir kalau pakai ini pun juga mungkin sangat kecil ya, mungkin nanti berikutnya bisa mungkin berbalik. Jadi ini yang mungkin masalah prasarana. Namun itu mungkin hanya satu hal saja. Yang lebih penting adalah niat dari ibu-ibu semuanya, khususnya majelis ini ingin kami mengajak
terutama yang generasi berikutnya nih, generasinya setelah Bung Idam, Bung Harno, Bung Fatah, kemudian Bung Amri dan lain-lain ini yang lebih penting lagi. Jadi mengajar yang lebih mudah, generasi kedua ini yang kita karena ini kita ingin tempat kita ini bisa dimakmurkan yaitu dengan banyaknya kita bisa berinteraksi dengan agama atau dengan ilmunya Allah, terutama dengan Al-Quran. Dan mungkin dalam hal ini saya mendapat informasi dari Idam, ini mungkin ada fikih wanita dan lain-lain. Apapun itu nanti bisa kita bisa kita evaluasi nanti itu lagi. Kemudian masalah waktu, alhamdulillah sepertinya Senin kita ada, Rabu ada, Selasa juga ada ya. Ibu Linda. Jumat, oh iya Selasa. Senin ada Bu? Selasa saya Ibu Linda. Selasa ya, bukan Senin ya? Senin Paginya taksin. Oh akhirnya Senin, Senin Rabu taksin. Ya, jadi mungkin nanti bisa bagaimana supaya takutnya ya ibu-ibunya itu walaupun mungkin ada segmennya. Kita berharap yang segmen saat ini adalah yang tadi generasi berikutnya ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mohon Anda seperti mungkin anak saya ya, nanti ini istri saya insyaallah mungkin hadir juga, mungkin nanti bisa hadir di tempat ini. Jadi kemudian yang terkait juga dengan tempat ini, Bapak Ibu kalau setuju silahkan hasilnya dihidupkan, tapi musyawarah saja. Ya kaitan dengan prokes ya, ada prokes, ada yang pro dan kontra tentang namun kalau kondisinya memang silahkan Bapak Ibu dihidupkan. Ini bisa untuk ke tengah aja sini Bu, jangan ke pinggir Bu, ke tengah aja, ambil di tempat Pak. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan masalah tempat dan fasilitas, nanti mohon Pak Ibu Gram dan teman-teman bisa evaluasi lebih lanjut. Mungkin juga Ibu bisa diberikan masukan, mudah-mudahan nanti bisa kita lengkapi sarananya sehingga interaksinya ini bisa demikian intens. Kemudian ada pesannya sampai dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena saya tahu ibu yang lainnya sibuk. Jadi barangkali walaupun tidak hadir dalam 1 bulan 4 kali pertemuan, yang mohon menyiapkan paling tidak 2 kali pertemuan. Bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW kita dan Ketua Masjid Al-Falah atas segala sambutannya. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Majelis Taklim Al-Falah yang akan disampaikan oleh Ketua yang sedang berkenan, bersilakan. Nggak bisa berdiri. Bentar, makasih. Terima kasih Bu Niar yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas yang kami hormati, Pak Ketua DKM Pak Haji Herman yang kami hormati, Mas Wasyu yang seksi sibuk ini kan acara-acara di Al-Falah ini, humas beliau. Ibu-ibu sekalian, jamaah Mushola Al-Falah yang insya Allah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Musa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, serta insya Allah tercurah kepada kita yang istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, himbauan dari Ketua DKM dan saya sebagai yang dipercaya, tentunya tak pantas saya jadi ketua, menghimbau wabil khusus generasi di bawah kami, di bawah Bu Harno, di bawah Bu Niar, di bawah dari Bu Fatah, Bu Suharti. Sebetulnya kita menghimbau ibu-ibu sekalian yang
waktunya masih sibuk dengan keluarga, dengan anak-anak dan segala macamnya. Kami berebut dengan Pak Herman, Ketua DKM dari Al-Falah, untuk mencari waktu, memberi kesempatan, mencari generasi-generasi penerus dari kami ini untuk hadir di masjid ini. Masjid ini dibangun oleh orang-orang tua kita, orang-orang tua yang di bawah saya. Misalkan dari Mbak Inu, dari nih Mbak Nari, pakai jilbab ya, jadi saya kurang ini nih, nggak apa-apa. Pakai masker, kayak ninja, kita nggak gitu kenal jadinya. Mereka adalah yang membangun masjid ini. Seyogianya lah kita anak-anak generasi di bawah saya, generasi penerus saya, untuk memakmurkan masjid ini. Karena satu persatu kita maju antrian untuk menghadap Allah. Kami mengharapkan generasi muda inilah yang akan meneruskan makmurnya masjid ini. Semoga orang-orang tua kita yang sudah tidak ada, yang sudah kembali, senyum mereka. Oh, alhamdulillah, apa yang saya lakukan, jerih payah saya untuk membangun masjid ini. Awalnya ini Bu, tempat sampah. Mungkin itu Bu, mungkin pelajarannya nanti ditanya kepada Ibu apa yang mau diberikan oleh Ibu Imas. Tapi saya yakin Ibu Imas ilmunya banyak, jadi memberikan kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan Ibu berkenan, mudah-mudahan Ibu betah. Semoga Ibu juga panjang umur, sehat, bisa menjaga anak-anak. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh, peninggalan dari almarhum Pak Iman. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua kita yang telah menceritakan sekelumit kisah Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk generasi penerusnya. Untuk acara kita selanjutnya adalah kajian dari Ustaz Umar. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustazah dipersilakan. Baik. Sudah siap Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala billahi nabiyyi ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah, dan tentu ini adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saya sangat bahagia bisa berada di sholat Al-Falah ini, bisa berada juga di tengah ibu-ibu semuanya, dan mudah-mudahan ibu-ibu juga bergembira ketemu saya ya, insya Allah. Masya Allah ya, dan tadi kita sudah sama-sama mendengar bagaimana perjuangan orang tua terdahulu ya dalam mendirikan musola Al-Falah ini, dan sangat luar biasa, Masya Allah. Dan tentu ini semuanya adalah tadbir untuk kita semua generasi penerus ya, terutama putra putri generasi muda yang ada di sekitar masjid dan musola Al-Falah ini, dan semoga bisa melanjutkan perjuangan yang diharapkan oleh para orang tua kita. Amma ba'du, alhamdulillah saya diberikan amanah untuk memberikan mungkin atau sharing ya sedikit yang saya ketahui terkait dengan kajian fikih wanita ya. Nah, mungkin pada kesempatan sore hari ini
saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk kita sama-sama menyamakan dulu, mungkin ya, menyamakan apa? Menyamakan persepsi, menyamakan cara pandang kita terkait dengan fikih Islam. Kita tentu memahami sebagai kaum muslimin bahwa agama kita ini atau syariat Islam ini yang kita yakini kebenarannya, yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai agama yang diridhoi oleh Allah, itu semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita selaku umat manusia. Nah, persepsi ini yang kita bangun bersama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan aturannya, menurunkan syariatnya, apapun bentuk aturan atau apapun bentuk syariat itu, maka tujuannya adalah untuk kebaikan siapa Bu? Kita semua. Ya. Dan kita harus sama-sama juga menyamakan persepsi, ya, pemikiran kita bahwa seluruh syariat yang Allah turunkan kepada kita tidak ada satupun yang ditujukan untuk menyulitkan manusia. Betul Bu? Percaya? Yakin. Yakin, ya. Harus yakin. Tidak ada satupun syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditujukan untuk menyulitkan kita. Ya. Oleh karena itu, maka juga harus dibangun persepsi kita bahwa seluruh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh syariat yang diturunkannya itu semuanya adalah untuk memudahkan kita semua. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah ya. Jadi sama ya Bu ya, persepsi kita, pemahaman kita bahwa tadi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemudian seluruh aturan atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ditujukannya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Nah, berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seluruh syariatnya bukan dimaksudkan untuk menyulitkan kita sebagai manusia, gitu ya. Nah, ini harus sama nih persepsinya, ya. Nah, oleh karena itu, karena memang semua itu berawal dari persepsi, semua berawal dari cara pandang kita, ya. Kalau teori atau mungkin teori psikologi ya, yang dicetuskannya sih oleh orang-orang Barat, tapi sesungguhnya ya itu berakar pada ajaran umat Islam, ya. Kalau semua berasal dari persepsi, ya, ketika kita memandang sesuatu mudah, maka insya Allah akan menemukan berbagai kemudahan. Sebaliknya, kalau kemudian ketika kita memandang sesuatu itu sesuatu yang sulit, ya, maka akan sulit untuk ditempuhnya. Ya. Nah, bagaimana juga di dalam sebuah keterangan ya hadis dari Rasul SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengikuti prasangka dari hambanya, ya. Nah, ini prasangka itu sama dengan persepsi tadi Bu, gitu ya. Nah, maka ketika kita memandang syariat atau aturan Allah, ya, maka harus dibuat cara pandang kita atau persepsi kita bahwa syariat itu mudah, ya. Tidak ada yang sulit. Karena ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana difirmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ya, walaupun mungkin syariat yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah syariat puasa, ya, syariat saum kemarin, ya, di bulan Ramadan. Ketika Allah menfirmankan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendakinya kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan, ya. Jadi kalau ada yang masih punya persepsi bahwa puasa itu susah, nah, ya, ini harus diluruskan bahwa puasa itu mudah, ya. Saking mudahnya itu puasa, anak 3 tahun belum bisa sampai maghrib, ya. Masa yang dewasa masih nunggu kan gitu ya.
itu susah banget itu puasa ya, harus nahan haus, nahan lapar ya. Sejak subuh gitu ya, 4:30 subuh sampai dengan maghrib sekian belas jam ya, merasa kesulitan. Oh, berarti ya persepsinya ini harus diluruskan dulu ya, karena tadi ya bahwa syariat ya, wabil khususnya adalah puasa itu dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak ada sesuatu yang sulit ya. Jikalau memang ada kesulitan, maka insya Allah akan kita temukan jalan keluarnya yang kita sebut dengan rukhsah ya. Seluruh aturan Allah, seluruh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika memang ada kesulitan ya, maka kita akan temukan apa Bu? Rukhsah ya. Nah, ini juga harus kita pahami begitu ya. Nah, Masya Allah ya. Nah, saking juga yang namanya puasa itu syariat yang mudah ya, maka bukan hanya kaum muslimin yang mengerjakan ya, tetapi banyak ya umat-umat yang lain gitu ya, yang apalagi sekarang ya dengan ilmu pengetahuan modern gitu ya, sudah banyak dikaji tentang manfaat dari puasa ya bagi kehidupan seorang manusia. Itu mereka juga ikut Bu, Masya Allah kan, itu luar biasa ya. Mereka bahkan juga bisa 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa ya. Nah, apalagi misalnya kaum perempuannya ya, sekarang ini lagi tren ya di kalangan para perempuan yang ingin langsung bertemu ya. Ada yang diet di sini Bu ya. Ada metode diet, istilahnya apa? Apa istilahnya? Fasting intermittent kalau nggak salah ya. Jadi metode diet itu dengan metode puasa, Masya Allah. Nah bagi kita gitu ya, nah ini kan ibadah gitu ya. Berarti ya benefitnya atau keuntungannya, pahalanya kan plus gitu ya. Nah Masya Allah gitu ya. Umat lain tadi ya, itu juga akan melakukan hal itu ya. Nah, dan kemudahan yang Allah berikan sekali lagi bukan hanya puasa tetapi menyeluruh ya. Apapun bentuk ibadah atau aturan dari Allah ya. Aturan sholat yang boleh jadi bagi sebagian ya kalangan manusia, mungkin umat-umat yang lain ya, akan menganggap bahwa yang namanya ibadah yang dilakukan oleh umat Islam itu sangat-sangat sulit, ribet gitu ya. Sudah sering dilakukannya kan ya, setiap hari gitu ya. Udah gitu setiap hari juga 5 kali lagi gitu ya. Nah, kata mereka ya mendingan kita karena cuma seminggu sekali gitu ya. Kata mereka gitu ya, yang tidak tahu ya. Nah, mereka mengiranya begitu ya. Tetapi ketika kemudian ada ya sebagian dari kalangan mereka juga yang menggali tentang ya sholat seperti apa ya, ternyata mereka mengakui bahwa sholat itu tidak sulit ya, Masya Allah gitu ya. Nah ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kesulitan ya. Nah kalaupun tadi ada kesulitan, maka ada jalannya yang kita sebut tadi dengan apa Bu? Rukhsah. Nah itu yang harus kita pahami ya, seluruh aturan Allah ya. Apakah yang terkait ibadah makhluk ya, sholat, puasa, umroh, haji gitu ya, zikir, tilawah Al-Quran ya, atau misalnya hal-hal yang lainnya, berbusana muslimah, menutup aurat ya, itu pun tidak sulit ya. Kemudian aturan-aturan terkait yang lain-lainnya yang mungkin insya Allah juga nanti akan kita bahas ya, itu semuanya adalah sesuatu yang mudah ya. Nah, jadi insya Allah sore hari ini ya kita semua sepakat ini ya bahwa Islam itu agama yang mudah ya, dan ditujukan untuk memudahkan umatnya. Tapi ingat, nah di sini juga harus kita catat ya, harus ingat bahwa kita sebagai umatnya jangan sekali-kali bersikap memudah-mudahkan syariat. Kata orang Depok apa? Jangan gampangin.
Jangan ngegampangin dengan syariat, ya, mentang-mentang mudah, ya. Nah, kemudian kita terjebak pada sikap ngegampangin tadi, ya. Ketika memang ada kemudahan di situ, maka harus dimaksimalkan, gitu ya. Nah, baru kemudian kalau kita menemukan, ya, sebuah kesempitan kondisinya, maka tadi, ya, kembali kepada rukhsah. Dan yang mampu untuk kemudian mengukur sejauh mana sulit dan mudahnya adalah hati nurani kita, ya, hati kita. Walaupun tentu, ya, ada panduannya, ada bingkainya, ya, apa yang telah oleh para ulama terdahulu kita kemudian disebut dengan istilah fikih. Nah, ini akan kita bahas insya Allah, ya, kajian kita, kajian fikih setiap hari Sabtu, ya, dan ini sifatnya tematik. Yang namanya tematik itu temanya terus berurutan, berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, jadi sangat sayang kalau kemudian misalkan satu kali nggak hadir, ya. Nah, makanya diusahakan untuk kemudian bisa hadir, karena tidak ada siaran ulang kayaknya, ya, Bu. Tidak ada siaran ulangan, ya, kecuali kalau ada di YouTube, ya. Ada nanti masalah. Mungkin bisa ditonton, ya, untuk memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya insya Allah, ya. Nah, baik, ya, itu yang akan kita bahas insya Allah, ya, terkait dengan fikih, ya. Nah, saya ingin mengajak ibu-ibu juga untuk memahami apa itu fikih, ya. Sering kita mendengar kata fikih, mungkin ibu juga sering juga mengikuti kajian fikih, gitu, ya. Nah, tetapi sekali lagi, ya, hal mendasar yang harus kemudian kita pahami, ya, sebelum kita belajar sholat, belajar wudhu, misalnya belajar hal-hal yang lainnya, ya, kita kenali dulu, pahami dulu apa sih itu fikih, ya. Mungkin di antara ibu ada yang mengetahui apa itu arti fikih, kata fikih, atau di dalam bahasa Arab ditulis dengan kalimat al-fiqhu. Ada yang mengetahui? Aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah untuk kita taati. Aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah untuk kita taati. Baik. Ada lagi? Alif, lam, fa, qaf, ha. Al-fiqhu. Baik, kita coba itu, ya. Nah, kalau kita merujuk kepada kamus bahasa Arab atau lisan Arab, kata al-fiqhu atau fikih tadi, ya, itu bermakna al-fahmu. Jadi fikih, ya, secara bahasa diartikan sebagai memahami, gitu, ya, memahami. Jadi fikih itu artinya adalah memahami. Itu dari sisi bahasa. Nah, kemudian dari sisi istilahan, para ulama kemudian mendefinisikan bahwa fikih adalah cara untuk memahami, karena tadi, ya, definisi awal secara bahasa fikih adalah memahami. Jadi fikih adalah cara memahami dalil-dalil syar'i tentang perbuatan seorang mukallaf, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia atau yang berhubungan dengan alam semesta. Nah, ini yang didefinisikan oleh para ulama ahli fikih atau para fuqaha, ya. Nah, sehingga dari pengertian fikih secara istilah, maka ada beberapa kata yang perlu kita pahami, ya. Nah, tadi, ya, fikih itu didefinisikan sebagai cara memahami dalil-dalil syar'i, ya. Berarti kita harus tahu apa sih, Bu, dalil syar'i. Nah, ya, apa itu dalil syar'i, Bu? Dalil, sering kita menyebut dalil, ya. Kadang-kadang kalau kita misalnya melakukan sesuatu kemudian tidak terdapat, ya. Nah, itu biasanya orang langsung aja ngegas. Apa dalilnya? Gitu, ya. Al-Quran. Al-Quran, ya.
Hadis. Ya. Nah, apalagi kira-kira ada dalil lain? Jadi yang namanya dalil itu ya sebagai sandaran ya atau apa? Dasar. Ya, dasar ketika kita melakukan sesuatu itu dalil ya. Seperti misalkan ya anak saya keluar, kamu ngapain ya? Mau ke warung misalnya gitu ya. Nah, emang kenapa harus ke warung? Nah, maka dia harus mengungkapkan alasan ya, harus mengungkapkan dasarnya kenapa dia ke warung. Karena disuruh Umi, nah gitu ya. Jadi ada alasan ya, ada sandarannya gitu ya ketika dia berangkat ke warung. Nah demikian kita juga ya ketika misalkan ada yang bertanya misalnya kepada kita ya, kenapa ibu Nia menggunakan kerudung? Ketentuan dari Allah. Harus ada dalilnya ya kan? Nah, kalau misalnya ada dalilnya maka itu yang dijadikan sebagai alasan yang kuat gitu ya, sehingga kita tidak tergolong ikut-ikutan gitu ya, tidak tergolong orang yang apa istilahnya mengikuti atau follower ya, kalau bahasa sekarang ya, asal gitu ya, asal ikut. Nah enggak gitu ya, tapi kita punya dalil karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Quran surat An-Nur ayat 31 misalkan ya. Nah itu dalil ya. Jadi sandaran dalam beramal atau alasan ya. Alasan kenapa kita beramal ya. Nah adapun dalil-dalil itu yang disepakati oleh para ulama ada 4 ya. Pertama, Al-Qur'anul Karim. Ini sebagai sumber hukum pertama dan utama ya. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan harus bersandarkan kepada ayat Quran ya. Kenapa puasa? Ada dari Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187 misalnya ya. Nah, kenapa tadi menggunakan jilbab menutup aurat? An-Nur 31, Al-Ahzab 9 sekarang ya. Nah, ini Al-Qur'anul Karim yang disebut sebagai sumber hukum utama dan pertama bagi umat Islam. Nah, ada lagi selain Al-Qur'an? Ada, yaitu hadis yang kedua ya. Hadis yang kemudian didefinisikan oleh para ulama. Hadis adalah udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Qauluhu, perkataannya. Fi'luhu, perbuatannya. Sifatuhu, sifat-sifatnya. Dan yang terakhir takriruhu, ketetapan-ketetapannya ya. Jadi hadis itu tadi ya bisa bentuknya kata-kata dari Rasulullah ya. Yang kalau mungkin sering kita dapatkan kalau kita baca dan dengar ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu ya. Atau misalnya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan seterusnya. Kemudian perbuatan ya. Nah ini biasanya para sahabat yang menyampaikan kepada kita. Sudah terlihat Rasulullah melakukan ini dan ini misalkan. Nah, itu perbuatan ya. Berikutnya sifat-sifat Rasul. Nah ini juga kategorinya hadis ya. Dan yang tadi yang terakhir adalah ketetapan Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan ketetapan boleh jadi Rasulullahnya sendiri tidak melakukan, boleh jadi ya. Tapi misalnya beliau sudah menyampaikan ya. Nah itu berupa ketetapan. Contoh misalnya puasa yang Tasuna Asyura ya, puasa Tasuna Asyura ya. Rasulullah SAW selama hidupnya beliau hanya melakukan puasa Asyura saja ya. Hanya
berpuasa di tanggal 10 Muharram saja, ya. Nah, ketika kemudian para sahabat melihat ternyata orang-orang Yahudi di Madinah juga melakukan hal yang sama, mereka berpuasa tanggal 10 Muharram, ya, maka disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata orang Yahudi juga berpuasa, dan ketika mereka berpuasa mereka mengejek kita ya Rasulullah. Maka orang Yahudi itu, ya, kalau mungkin bahasa kita ya, tuh lihat tuh orang Islam katanya bilang Yahudi orang kafir, ya. Katanya mereka bilang Yahudi gitu ya, tapi ternyata mereka ikutan kita, nah, gitu ya. Nah, ketika kemudian dikeluhkan oleh para sahabat kepada Rasul, kata Rasulullah, ya, dalam yang hadis dalam yang kita pahami, ya, Rasulullah mengatakan, baiklah jika demikian, kalau kita ketemu lagi di bulan Muharram tahun depan, maka kita akan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Pada riwayatnya, usia Rasulullah tidak sampai ke bulan Muharram tahun berikutnya karena keburu wafat. Nah, itu takrir ya Bu ya. Nah, takrir ketetapannya dari Rasulullah SAW, walaupun beliau belum melaksanakannya, gitu ya. Nah, atau takrir itu ketika misalkan ada seorang sahabat melakukan sesuatu, ya, melakukan sebuah perbuatan, dilaporkan kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah diam aja, ya, tidak melarang, tapi juga tidak menyuruh, diam aja. Oh, berarti itu sebuah ketetapan, ya, boleh saja dilakukan. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, itu kategorinya hadis, walaupun nanti, ya, ini memang ada keilmuan sendiri tentang hadis ini. Tidak sembarangan hadis untuk kemudian bisa dijadikan sebagai sandaran dalil syar'i, terutama dalam hal beribadah, ya. Karena biasanya para ulama menggunakan hadis, ya, sebagai sandaran dalil dalam ibadah itu adalah hanya hadis-hadis yang memiliki kekuatan hukum sahih atau minimal hasan, bukan sesuatu yang dhaif atau lemah, ya. Nah, ini memang kita perlu kaji hadis lagi yang lebih mendalam, ya. Mungkin nanti di kajian hadis dengan Ustazah Linda bisa dipertanyakan bagaimana, gitu ya, hadis sahih, hasan, kemudian ada dhaif, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu dalil syar'i yang kedua, ya. Berikutnya ada lagi Bu? Ada, kalau tadi saya bilang 4, ya. Berarti ada yang ketiga nih, ya. Dalil yang bisa digunakan yang ketiga dalam fikih itu adalah ijma. Ijma, sering Ibu dengar, ya, kata ijma. Ijma ini adalah, ya, didefinisikan sebagai kesepakatan dari para ulama kaum muslimin dalam menghadapi sebuah permasalahan kehidupan. Karena boleh jadi Bu, ya, seiring dengan perkembangannya umat manusia, tentu akan mengalami perbedaan antara dulu zaman Rasul SAW dengan kondisi sekarang. Karena jaraknya juga sudah sangat lama, ya. Ketika Rasulullah hidup, ya, itu kan 14 abad yang lalu, ya. Kita sekarang sudah tahun berapa Ibu? 1442 Hijriahnya 1442 Hijriah, gitu ya. Sudah mau menuju ke abad ke-15 Hijriah ini kita, ya. Nah, sudah sangat jauh, sudah sangat lama kita ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga boleh jadi yang namanya kehidupan umat manusia, ya, itu terus berubah, gitu ya, sepanjang waktu, sehingga memang permasalahan umat manusia juga berubah. Nah, ketika kemudian ditemukan hal tersebut, bagaimana menyikapi hukumnya, ya, setelah kemudian diungkap-ungkap dalam Al-Quran yang kita tahu terdiri dari 114 surat, ya. Kemudian ada yang menyebutkan 6.666 ayat, ya. Ternyata tidak ada hal
yang menyebutkan atau ayat yang menyebutkan secara spesifik tentang permasalahan itu. Nah, karena di Al-Quran nggak ada, tengok hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Hadis juga dicari, ya, dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, kemudian Ibnu Majah, tidak ada itu semuanya. Ya. Nah, baru berikutnya disepakati, ya, oleh para ulama yang memang hidup pada masa tersebut untuk kemudian mengambil hukumnya seperti apa, gitu, ya. Nah, ada hal-hal tersendiri, ya, yang tentu saja bukan sifatnya ibadah makhluk, ya, tetapi itu menyangkut permasalahan perkembangan peradaban umat manusia. Bagaimana menyikapinya, maka dibutuhkan konsensus atau kesepakatan, ya, dari kalangan para ulama. Nah, itu ijma. Nah, berikutnya yang keempat. Yang keempat, dalil syar'i yang digunakan adalah qiyas. Ya, qiyas. Nah, qiyas ini biasanya didefinisikan adalah, ya, ketika para ulama mengambil sebuah hukum tentang sebuah permasalahan, di mana permasalahan tersebut kemudian dikiaskan, disamakan, ya, dengan kejadian masa lalu, terutama pada masa Rasul SAW, yang kemudian diambil ilahnya. Apa ilah itu? Persamaan penyebab, ya, persamaan penyebab, sehingga akhirnya bisa diambil hukum yang sama. Nah, itu definisi secara yang bisa kita pahami lah, gitu, ya. Nah, contoh misalkan, ya, qiyas ini bisa lebih dipahami dengan contoh biasanya. Contohnya narkoba, ya, narkotika yang adiktif sekarang, ya. Narkoba dulu zaman Rasulullah nggak ada, ya. Ganja tidak ditemukan, ya, karena ganja itu khas banyaknya di, ya, wilayah Aceh, ya, di Aceh, ya. Tapi kemudian juga dikembangbiakan, ya, dibudidayakan di luar Aceh, gitu, ya. Itu kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, narkoba, ganja tidak ada, morfin tidak ada, apalagi marijuana dan lain sebagainya tidak ada, ya. Nah, tetapi ketika kemudian dikonsumsi, ya, maka ada efeknya, memabukkan, ya, menghilangkan akal dari si penggunanya. Nah, dulu ada nggak yang seperti itu kasusnya? Ada, yaitu khamr, gitu, ya. Dulu ada, ya, ketika seseorang meminum khamr, maka efeknya adalah memabukkan dan akibatnya orang tersebut akan hilang akalnya, gitu, ya. Nah, maka kemudian narkoba, ya, diambil hukumnya, ya, dikiaskan dengan khamr, gitu, ya, karena sama ilahnya tadi, memabukkan. Nah, oleh karena itulah, ya, dalam hukum fikih disepakati oleh para ulama, ya, karena tadi mengambil kiasnya dengan khamr, maka narkoba hukumnya haram, ya, haram walaupun sedikit, gitu, ya, walaupun cuma nyicip, ya. Mohon maaf lahir batin, gitu, ya. Kalau nyicip sayur budak sih enak, gitu, ya. Tapi kalau narkoba bisa bilang kembali, ya. Nah, itu kias, ya. Nah, ini 4 yang disepakati oleh para ulama ahli fikih atau para fuqaha, terutama dari para imam mazhab yang 4, ya. Kaum muslimin, ya, sejak masa ulama salafus saleh sampai dengan detik ini mengakui bahwa perbedaan fikih atau mazhab, ya, di dalam fikihnya ahli sunnah wal jamaah ada 4, ya. Fikih Syafi'i, ya, atau mazhab Syafi'i, ya, fikih Hambali, mazhab Imam Hambali. Yang ketiga fikih Maliki, ya, atau mazhab Maliki, dan yang keempat fikih Hanafi atau mazhab
hati ya. Sekarang mohon berhati-hati begitu ya, terutama juga kepada generasi penerus ya, anak-anak kita, karena juga diperkenalkan sekarang itu ya, digambar-gambarkan fikih itu ada lima ya, hati-hati. Yang satunya adalah mazhab Syiah katanya ya, itu harus berhati-hati. Iya, karena sesungguhnya dalam akidah kita ya itu sangat berbeda ya. Syiah itu bukan Islam ya, sangat-sangat berbeda, maka fikihnya juga itu berbeda, maka perlu berhati-hati. Nah, bagi kita itu ada 4 fikih ya, yang ini kemudian sepakati ya, diakui begitu ya, konsensus umat Islam seluruh dunia. Walaupun ada perbedaan di antara keempat ya, tetapi sifatnya perbedaan tersebut bukan sesuatu yang dasar, yang asasi bukan ya, tetapi hanya yang apa istilahnya, yang cabang-cabang aja, hanya yang kecil-kecil saja gitu, perbedaan yang adanya ya. Yang aslinya, yang dasarnya tetap sama, sholat tetap 5 waktu ya. Nah, kalau Syiah kan beda, 3 waktu mereka ya. Walaupun mereka nggak akan mengakui itu kalau ditanya ya, karena mereka punya keyakinan iya, berbohong kepada orang lain boleh ya bagi mereka. Nah, kemudian salat subuh 2 rakaat tetap ya, itu asalnya, dasarnya ya. Zuhurnya 4, asar 4, maghrib 3, isyanya 4 gitu ya. Nah, itu yang pokok ya, sesuatu yang dasar sama di antara 4 mazhab ini ya. Yang berbedanya hanya yang tadi, yang cabang-cabang aja, yang kecil-kecilnya aja gitu ya. Nah, tentang talafuznya biasanya begitu ya, antara yang usoli dengan tidak usoli ya, itu yang membedakan ya. Kemudian antara wabihamdi dengan tidak wabihamdi ya. Kemudian yang menggerakkan jari telunjuk ketika tahiyat ya. Nah, itu hanya cabang-cabang ya, hanya yang kecil-kecil saja ya, bukan sesuatu yang sifatnya asasi. Nah, itu perbedaannya. Nah, nanti ketika kita belajar fikih, maka kita akan paham. Karena tadi kembali pada definisi fikih, cara memahami dalil-dalil syar'i kita ya. Nah, oh, kalau begitu saya baru paham. Jika kemudian ya tetangga sebelah nih ya menggunakan usoli gitu ya. Oh, pantas ya. Kalau misalkan Bu RT tarawihnya 23 rakaat, kalau saya mah tetap 11 begitu ya. Oh, baru paham saya, ternyata ketika menggerakkan telunjuk dalam tahiyat ya, dimulai ya gitu ya. Apakah sejak awal duduk tahiyat atau ketika melafazkan syahadat ya. Nah, gitu ya. Kita akan lebih memahami itu. Termasuk misalnya dalam berwudu ya. Ibu jangan heran kalau misalnya ketika ibu datang ke Haramain ya, Mekah, Madinah, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ya. Amin kan? Amin ya. Karena sampai sekarang kita masih belum berkenankan ya gitu ya. Nah, kalau kita hadir ke sana kemudian ibu misalnya berwudu ya, melihat ada orang yang wudhunya itu basah-basahan bu ya, ketika mengusap kepala itu bukan diusap bu, seperti ngambil air di orang Sunda dicamcret gitu ya, di air gitu ya, basah-basahan ya. Itu jangan heran ya. Ibu juga jangan heran misalnya ketika sholat ada yang kakinya telanjang ya, telapak kakinya ya, bukan telapak, dari mata kaki ke bawah ya kelihatan ya. Nah, kainnya tidak panjang, tidak juga pakai kaos kaki. Ibu jangan heran ya. Nah, tapi jangan coba ikut-ikutan ibu ya. Karena ada bu, saya menemukan itu ya, jamaah umroh yang itu dulu bareng ya. Nah, padahal dari hotel itu pakai kaos kaki dia, karena emang nggak bau kena ya, kan kerudung juga panjang gitu ya, cukup pakai gamis, tapi dia pakai kaos kaki. Di sebelahnya melihat yang tidak pakai kaos kaki gitu ya, ternyata dibuka itu kaos kakinya ya. Setelah saya lihat wajahnya yang sebelah sini itu, oh ininya garis wajahnya itu
orang-orang IPB Bu, ya, bukan IPB Bogor, ya. India, Pakistan, Bangladesh, ya. Jadi mungkin mereka orang-orang India, orang-orang Pakistan, orang Bangladesh, ya, mereka tidak pakai kaos kaki, ya. Nah, saya tanya setelah selesai sholat Ibu, tadi Ibu dibuka ya kaos kakinya? Iya, tapi selama ini basah alasannya kan habis minum gitu ya, terus langsung dipakai ya kaos kakinya. Ya. Saya bilang kenapa Bu dibuka? Karena itu yang di sebelah saya juga dibuka, katanya bapak dia sholat gitu. Semangat. Gitu ya. Nah, padahal tadi kembali ya, kalau kita belajar fikih, maka segala sesuatu ibadah kita harus disandarkan kepada dalil, ya. Dan dalilnya harus yang tepat, ya. Dalilnya harus Quran, hadis, ijma atau qiyas, ya. Nah, tidak termasuk misalnya dalilnya apa Bu? Kata orang India, nggak boleh, ya, nggak bisa, nggak diterima, ya. Kata orang Bangladesh, ya, nggak apa-apa, nggak pakai kaos kaki, gitu, ya. Nah, ini tidak diterima yang seperti itu, karena kita tadi memahami dalil-dalil syar'i, gitu ya. Nah, tentang apa? Tentang perbuatan seorang mukallaf, ya. Mukallaf apa mukallaf artinya? Mukallaf adalah orang yang taklif, ya. Akar katanya dari kata taklif. Taklif itu didefinisikan, ya, yang memiliki tanggung jawab. Betul, ini tanggung jawabnya terhadap Allah. Jadi orang mukallaf adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang termasuk mukallaf kata para ulama yaitu orang-orang yang telah akil, berakal, ya, yang mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah, gitu ya. Nah, akil plus balik, gitu ya. Nah, kalau kondisi sekarang anak-anak yang balik, ya, kalau boleh dilakukan penelitian mungkin ya belum tentu akil, ya, karena usia balik sekarang itu sudah mengalami mengalami ini ya, lebih muda usianya. Ya, mungkin kalau seangkatan saya 12 tahun ya, mungkin 13 tahun ya, baru mulai gitu ya, baru menstruasi. Tapi kalau generasi sekarang ini jauh lebih muda. Ya, bahkan anak saya, anak yang ketiga saya itu 8 tahun setengah, kelas 3 SD waktu itu, ya, sudah haid. Nah, berarti kan ini PR ibu ya, mulai para orang tua, ya. Kalau ibu mungkin buat cucu-cucu ya, gitu ya. Oh, yang muda-muda ini persiapan buat putra putrinya gitu ya, untuk mempersiapkan bagaimana anak itu ya ketika balik kemudian sudah memiliki akil, ya, nah, sudah berakal. Ya, karena kalau sudah balik kan dia sudah menjadi orang yang ya harus bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, sudah terhitung. Jika berbuat baik dipahalai dan jika berbuat dosa ya diberikan ya balasan tentu ya, azab alhamdulillah diberikan. Ya, jadi ini ya kita mencoba kembali lagi tadi ke definisi ya, mencoba memahami dalil-dalil syar'i tentang perbuatan seorang mukallaf, ya. Nah, kita semua insya Allah ini sudah mukallaf semua ya, karena usia-usia juga sudah lebih daripada dewasa ya, dewasanya sudah dewasa madia dan dewasa tua ya, bahkan usia lanjut sudah ya. Nah, tentang apa nih perbuatannya? Nah, perbuatannya yaitu baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya, yang sifatnya ibadah Allah ya. Kemudian perbuatan yang berhubungan dengan manusia lain ya. Berikutnya yang berhubungan dengan alam semesta. Nah, ini semuanya harus berdasarkan dalil-dalil syar'i ya. Kehidupan dengan sesama manusia misalnya bertetangga ya, jangan dilupakan ada fikihnya dalam bertetangga gitu ya. Kemudian juga pernikahan ya, ada fikihnya juga gitu ya. Nah, jangan dilupakan gitu ya. Nah,
sehingga ini harus menjadi bekalan, apalagi tadi disampaikan ya oleh Pak Ketua DKM begitu ya, bagaimana kita mewujudkan rumah ramah anak ya, kemudian juga mampu membentengi anggota keluarga ya dari hal-hal yang akan menyebabkan kerusakan moral, kerusakan akhlak gitu ya. Maka ini diharuskan ya setiap pasangan suami istri atau orang tua gitu ya memahami tentang fikihnya ya. Yang mohon maaf mungkin jarang sekali ini dibahas di majelis taklim ya. Saya sering mengisi majelis taklim itu ya. Itu yang dikaji yang memang terkait dengan fikih ibadah ya. Terkait dengan toharoh, sholat ya, puasa, haji umroh ya. Tetapi permasalahan tentang pernikahan, kemudian perceraian atau talak ya, kemudian berikutnya mungkin ilmu waris ya, ini sangat jarang dibahas ya. Yang oleh para ulama disebut dengan fikih munakahat ya, atau fikih pernikahan. Di dalamnya ada perceraian ya. Fikih mewaris tersendiri gitu ya. Ketika ada salah satu di antara ayah atau ibu misalnya ya, atau juga anggota keluarga yang lain yang memiliki hubungan kekerabatan ya, hubungan darah, nasab, wafat, maka kita harus paham tentang ilmu waris. Jangan sampai akhirnya menjadi bumerang ya, hubungan persaudaraan ya, hubungan nasab menjadi renggang gara-gara hanya merebutkan waris gitu ya. Jadi ini harus dipahami ya. Kenapa waris ada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sekali lagi seluruh anggota keluarga harus punya persepsi tadi yang sama, bahwa setiap aturan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri, untuk kepentingan kita. Dan Allah tidak menyulitkan. Allah menghendaki kemudahan gitu ya. Nah, Masya Allah gitu ya. Kemudian berikutnya terkait dengan muamalah ya, hubungan tadi antar sesama manusia. Mungkin ibu-ibu di sini selain jadi ibu rumah tangga, ada yang mungkin jualan, ada mungkin yang jualan ya. Tapi nggak boleh jualan di masjid. Ibu sholat nggak boleh, tapi kalau sudah keluar boleh dia jualan ya. Nah, ada yang misalnya punya bisnis gitu ya. Nah, bagaimana aturannya dalam fikih? Ini juga mohon maaf mungkin jarang sekali digali di majelis taklim gitu ya. Nah, apalagi misalnya yang terkait dengan hukum peraturan pidana perdata itu juga mungkin sangat-sangat jarang digali ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan kajian kita di setiap hari Sabtu sore ini ya, kita kedepannya bisa istiqomah insya Allah ya, sehingga step by step gitu ya, secara berurutan tadi ya, sifatnya tematik, perlahan-lahan kita bisa menyelesaikan itu semua ya, bisa membahas dan kemudian memahami tentang fikih taharah, fikih ibadah ya, selesai itu kemudian kita beranjak ke fikih munakahat ya. Nah, selesai itu juga mungkin kita kepada fikih muamalah ya, fikih jinayah dan lain sebagainya ya. Itu semuanya merupakan hal-hal yang memang mendasar dan ada pada kehidupan kita umat manusia ya. Nah, baik, karena sudah ada peringatan dan juga memang waktunya ya, sudah pukul 17:15 ya, kita akhiri dulu sampai di sini karena ini sifatnya baru pagi ya. Kita belajarnya insya Allah pekan depan mulainya gitu ya, dan masih memungkinkan waktu jika memang ada yang akan ditanyakan silahkan. Kakak ibunya. Mungkin ada ibu-ibu yang akan bertanya jawab, silakan. Saya bertanya di luar pelajaran. Ya, silakan Ibu. Karena kan kita komitmen dengan situasi dan kondisi saat ini dengan pandemi ini, disarankan ibu-ibu yang merasa sakit, merasa kurang sehat tidak perlu datang ke masjid. Untuk itu mungkin ada kajian yang tertinggal. Artinya Bu ya, dalam minggu misalkan hari minggu ini masuk, minggu depan entah kitanya yang sakit, entah anak kita yang sakit, jadi kita absen. Itu ada buku panduan yang bisa kita baca sebelumnya atau gimana Bu? Baik, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
wanita ini saya menggunakan buku yang sudah banyak beredar di masyarakat dan banyak juga dijadikan panduan, ya, yaitu Fikih Sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq. Banyak juga sudah terjemahannya, ya, dan mudah juga didapatkannya di toko-toko buku, ya. Jadi ini tidak begitu sulit lah, gitu ya. Kitab Fikih Sunnah Said Sabiq. Fikih Sunnah Said Sabiq. Oh, Sahid Sayyid Sabiq, ya. Jadi kalau misalnya ada yang tertinggal bisa membaca sendiri, ya, yang mau bahasa tersebut. Kemudian di pertemuan selanjutnya yang memungkinkan bisa hadir, jika ada pertanyaan silakan untuk disampaikan, gitu ya. Kita coba bahas bersama-sama, gitu ya. Walaupun itu sebelumnya sudah dibahas, tidak masalah, insya Allah. Baik, itu mungkin nanti Bu untuk minggu depan ininya sampai jam 5 jadi Ya. kesempatan seperempat jam untuk bertanya. Baik. Jadi 5:04 Baik. karena maghrib ini terlalu mendesak. jam 6 kurang ya sekarang, ya. 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 Baik, ada lagi Bu? Tidak ada? Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga perhatiannya, dan mohon maaf jika ada dalam penyampaian hal-hal yang kurang kurang berkenan, kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Alhamdulillah, saya kembalikan nanti kepada Ibu. Terima kasih kepada Ustazah yang menyampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa membaca. Bila kita jumpa di dalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.